Tapi yang menarik kata Allah, manusia ini kenapa mengejar dunia sampai banting tulang, menghalalkan segala cara? Ada 3 jawaban Allah. Lihat surah Al-Hadid ayat 20, surat 57 ayat 20. Pertama kata Allah, tafakhurum bainakum. Kita mengejar dunia demi status. Betul apa betul? Dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 34, Allah menjelaskan nikmat Allah di tengah kehidupan manusia sebagai hamba Allah. Tidak terhingga, tidak ada seorang hamba pun yang mampu menghitungnya. Bahkan Allah awali ayat ini dengan sebuah penjelasan pernyataan betapa banyak permintaan kita selama ini lewat untaian doa yang kita panjatkan di hadapan Allah siang dan malam, banyak yang telah Allah kabulkan dibanding yang Allah tolak. Makanya Allah jelaskan, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Betapa banyak permintaan kita yang telah dikabulkan kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatku hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Karena terlalu banyak nikmat Allah, uncountable. Siapa merasa yang mampu menghitung nikmat Allah? Sehari saja. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, ada nggak kepikiran menghitung nikmat Allah? Jangankan mampu, kepikiran aja enggak, jangan-jangan. Itulah manusia kata Allah. Di surat Ibrahim ayat 34 Allah nyatakan siapa manusia ini. Bagaimana perlakuan manusia terhadap nikmat Allah yang begitu banyak kata Allah. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia ini makhluk yang sangat zalim, tidak pandai bersyukur kata Allah. Tidak pandai berterima kasih. Karena watak sifat inilah berdasarkan survei Allah. Dalam surah Al-Muluk, manusia ini dalam pandangan Allah banyak yang bersyukur atau sedikit yang bersyukur. Jawaban Allah ini survei Allah, bukan survei yang ada di negeri ini. Katanya belum tentu ya objektif, tinggal wani piro katanya begitulah. Wallahu a'lam. Kalau survei Allah apa katanya? Qalilam ma yashkurun. Manusia ini sedikit sekali yang pandai bersyukur. Berarti lawan nggak pandai bersyukur apa? Banyak mengeluh. Apalagi Allah sudah gambarkan tentang sifat watak manusia dalam surat Ma'arij. Surat 70 di ayat 19. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Maka tidak aneh banyak orang pasang status aku galau, pakai motionnya lagi mewek, galau. Begitu kita zoom ternyata ada air mata, saking galaunya keluar air mata. Di bawah air mata terjadi telaga, saking banyaknya air mata terjadi telaga air mata. Idza massahu syarru jazua. Manusia ini kata Allah, kalau diuji dengan kesulitan, persoalan makin ngeluh. Beberapa pekan yang lalu kita musim kemarau yang panjang, panas. Hari ini juga panas, ngeluh. Panas banget ya. Dikasih hujan beberapa hari juga ngeluh, hujan melulu ya. Rumah pada bocor. Terus dikasih apa? Salju. Siapa yang pernah ke daerah salju? Qadarullah saya pernah. Ke Swiss, Jerman dan sebagainya. Dan terakhir pernah ke Uludağ Turki. Bayangan saya ini kalau lagi main ski enaknya minum sirup marjan, jangan-jangan. Ya, jadi begitu bawa sirupnya ada es di depan, boro-boro pikiran minum sirup, minum es, bawaannya beser melulu. Saya pikir main ski itu mudah, ternyata terbanting-banting juga, itu contoh ya. Itulah manusia. Dikasih panas ngeluh, dikasih hujan juga ngeluh, dikasih salju ngeluh. Bahkan Allah ingatkan yang mengeluh dengan keadaan masa dan cuaca, ya subbuni abdi biddahar. Hambaku telah menyakiti aku kata Allah. Hambaku telah mencela aku dengan masa, cuaca dan keadaan. Wa ana ad-dahar. Akulah pemilik masa kata Allah. Akulah pengatur keadaan dan cuaca termasuk di dalamnya. Jadi mengeluh aja ada catatan di hadapan Allah.
Bahkan Allah menyatakan orang yang mengeluh dengan keadaan cuaca, dia telah menyakiti Allah. Jadi saya ingatkan, jangan ikut-ikut bahasa media, cuaca anomali, cuaca ekstrim, cuaca tidak bersahabat, itu menyakiti Allah itu. Jadi yang betul banyak berdoa, turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Selesai turun hujan saya nggak yakin semua hafal. Apa doa? Nah, ini ada orang Uzbek. Tak Uzbek, tak Rusia mana. Apa doa sesudah turun hujan? Nah kan, udah mentok. Hafalnya cuma Allahumma shayyiban nafi'an. Mana santri ini? Apa doa sesudah turun hujan? Nah, kan mentok juga, makanya hujan nggak berhenti-berhenti. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Jangan-jangan baru dengar malam ini. Makanya begitu hujan nggak berhenti dia, atau hujan nggak menjadi rahmat. Artinya apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami turunkan hujan dengan rahmat dan karunia Allah. Ini ada Pak Haji Rahmat nih. Jadi hujan itu rahmat ya Pak Rahmat ya. Hakikatnya demikian. Doa dengar petir sudah harus hafal. Subhanalladzi sabirra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Kalau di buku doa bukan ini doanya. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi adzabika. Itu hanya doa karangan seseorang, siapa yang ngarang wallahu a'lam. Tapi kalau ditanya apa ajaran Rasulullah SAW dengar petir, itu tadi subhanalladzi yusabbihur bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Doa lihat angin, mintalah kebaikan dari angin. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat fiha wa a'udzubika min syarriha. Kita berlindung dari keburukan angin supaya angin tidak menjadi celaka dan sebagainya. Allahumma inni a'udzubika min syarri wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat biha. Hakikatnya demikian. Dan yang terakhir, yang bisa jawab kuis ini, saya traktir makan kebuli di Manna Wasalwa. Bukan saya ambasadornya Manna pula. Apa doa saat hujan turun terus menerus, nggak berhenti berhenti, dia kita khawatir terjadi banjir, longsor, rumah bocor. Apa doanya? Karena terjadi zaman Rasulullah SAW. Saat beliau memimpin sholat istisqa, sholat minta hujan, karena Madinah saat itu terjadi paceklik panjang, kemarau panjang. Akhirnya beliau mengajak sahabat untuk sholat istisqa minta hujan. Selesai sholat beliau berkhutbah. Sedang berkhutbah turun hujan sangat lebat. Dan ada perkampungan sisi kota Madinah terjadi banjir. Datang seorang Arab Badui, ya Rasulullah celaka kami. Beliau sedang berkhutbah. Hentikan hujan ini atau pindahkan hujan ini. Maka keluarlah doanya. Siapa yang hafal? Kok nggak hafal berarti hujannya nggak berhenti-berhenti nanti. Nah, fadhal. Oh bukan, itu doa turun hujan. Ini hujan turun nggak berhenti-berhenti. Kalau itu saya tekor saya kalau cuma itu pertanyaannya. Pernah dengar? Allahumma hawalaina wala alaina. Terus. Oh udah buka lupa lagi buat catatan. HP-nya lemot lagi. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal jibali wal dhirabi wa butunil audiyati wa manabitish syajari. Harus dihafal Pak Bu, supaya hujan itu benar-benar rahmat. Bukan sebaliknya, dibalik oleh Allah dari rahmat menjadi musibah. Gara-gara tidak semua kita hafal doa bagaimana supaya hujan lebat tadi berhenti, tidak menjadi musibah. Nah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, Allah menyebutkan terhadap nikmat Allah yang begitu banyak. Allah perintahkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita diwajibkan oleh Allah saat mendapatkan nikmat, kita bersyukur, bahkan kita diperintahkan ceritakan kepada orang akan nikmat tersebut. Makanya dalam surat An-Naml surat 27 ayat 40, saat Nabi Sulaiman diberi kenikmatan oleh Allah tak terhingga, tidak ada manusia yang diberi nikmat seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi saat ditanya, hei Sulaiman dari mana ini semua? Dengarkan jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku.
Tulisan ini di negeri ini jarang kita baca, jarang kita lihat. Kalau di Jazirah Arab, mobil jelek pun tulisannya hadza min fadli rabbi. Rumah reot pun hadza min fadli rabbi. Apalagi rumah yang bagus-bagus. Di negeri ini jarang kita lihat. Bahkan ungkapan Allah, pernyataan Nabi Sulaiman salam, Allah abadikan di surat An-Naml 40, liyabluwani, ujian untukku, aashkur am akfur, apakah aku pandai bersyukur atau sebaliknya aku kufur nikmat. Bapak Ibu, ini adalah pelajaran dan pernyataan Allah. Kalau ada yang mengagumi kesuksesan kita, jangan tinggalkan lafaz ini, hadza min fadli rabbi. Bukan sebaliknya, maklum bro, kan aku anak soleh, rezeki anak soleh. Bahaya ini. Ria itu syirik tidak? Ria itu syirik tidak? Syirik. Apa kata Allah terhadap dosa syirik? Lihat surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni dosa apa? Syirik. Ria itu syirik kecil tapi tetapnya syirik dia. Sama saya bertanya ini, yang pajang-pajang foto di ruangan keluarga, niatnya apa sih? Coba sebutkan saya. Pasti yang sering saya dengar, khususnya ibu-ibu, kenang-kenangan Ustadz. Emang foto keluarga nggak bisa ditaruh di album kenang-kenangan? Saya mau nanya, kalau yang pajang foto keluarga niatnya ada unsur ria, anakku wisuda, oh ini keluargaku, kira-kira bisa syirik nggak? Apalagi pajang foto keluarga salaman dengan seorang tokoh negeri ini, apalagi tokohnya udah meninggal, kira-kira dicekek oleh tokoh itu nggak nanti? Gua udah meninggal masih dipajang-pajang. Contoh demikian. Ayo sebutkan saya apa manfaat pajang foto? Hati-hati loh Bapak Ibu. Pernah dengar nggak istilah penyakit ain? Apa penyakit ain? Penyakit yang ditimbulkan lewat pandangan mata. Pernah dengar ya penyakit ain? Penyakit ain itu timbul bisa dua hal. Seseorang kagum dengan foto kita, Masya Allah Bapak Ibu, anaknya sudah lulusannya Amrik lagi. Itu anak kita bisa kena penyakit ain. Gara-gara kagum aja kena penyakit ain. Apalagi yang lihatnya ada hati yang busuk, iri, dengki, dan hasad. Itu lebih cepat lagi kena penyakit ain. Maka kadang-kadang ada orang meninggal mendadak, secara medis nggak ditemukan sakit apa. Bisa jadi orang ini terkena penyakit ain. Saya ingatkan, yang mudah kena penyakit ain biasanya anak-anak sebelum usia tamyiz. Karena pertahanan tubuh mereka, pertahanan iman mereka masih lemah sekali. Makanya punya cucu yang ganteng, yang cantik, jangan pasang status. Bisa kena penyakit ain cucunya itu. Yang Allah beri nikmat, nggak usah pasang status, cukup bersyukur pada Allah. Diberi nikmat sesuai harapan, apa doanya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau menurut kita nggak sesuai harapan kita nikmat Allah, tetap bersyukur, memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Apalagi pernyataan Allah berkaitan nikmat Allah dalam surah At-Takatsur di ayat terakhir. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Semua nikmat Allah akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan Rasulullah SAW memberi bocoran soal supaya kita mempersiapkan diri, apalagi saya menyampaikan. Karena nanti di padang mahsyar, di hari kiamat, semua anak Adam akan ditanya sama pertanyaannya. Saking sayangnya Rasulullah SAW pada kita, pada umatnya, diberi bocoran apa yang akan kita hadapi ujian di hadapan Allah kelak. 4. Nggak akan bergeser kaki anak Adam, bahasa Rasulullah SAW. La tazalu qadabi abdi yaumal qiyamah ala arba.
Nggak akan bergeser kaki anak anak Adam dari 4 pertanyaan. Yang ditanya apa? An umrin fima afna. Yang pertama ditanya umur. Kita gunakan untuk apa umur ini? Saya bukan bahas di sini. Ini sekedar gambar. Yang kedua yang akan ditanya apa? An ilmin fima fa'ala. Ilmu akan ditanya kita amalkan atau tidak. Yang ketiga apa? An mal. Kalau tadi pertanyaan 1 begitu berkaitan harta, pertanyaan 2 min enak tasabah wa fima aina anfaqa. Wa fima anfaqa. Dari mana kita peroleh dan kemana kita infakkan, akan ada pertanyaan terhadap harta. Makanya orang semakin banyak harta, semakin cepat masuk surga atau terlambat masuk surga. Teorinya dari Rasulullah SAW, siapa duluan masuk surga? Orang kaya atau orang miskin? Mantap jawaban. Kalau begitu pilih dalam hidup ini kaya atau miskin? Pasti ambigu. Ayo pilih menjadi orang kaya atau miskin. Ingat loh, yang duluan masuk surga orang miskin. Orang kaya terlambat. Kenapa? Hisapnya banyak. Pertanyaan berikutnya, pernah dengar nggak sabda Rasulullah SAW, penghuni surga terbanyak orang miskin atau orang kaya? Yakin? Kalau begitu menjadi orang miskin atau orang kaya, Ji? Miskin. Hebat. Pada kaidah orang miskin apa? Kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran itu sangat dekat dengan kekufuran. Udah miskin, sombong. Ailun mustakbir. Salah satu golongan gak akan disapa oleh Allah, dilaknat oleh Allah siapa? Miskin yang sombong. Banyak gak sekarang orang miskin jauh dengan Allah? Berarti sombong tuh orang. Udah muka kayak jeruk purut, nggak mau sholat, udah lengkap itu. Jeruk busuk udah, bukan jeruk purut lagi udah. Coba bayangkan, disebut ailun mustakbir, udah kere sombong lagi. Nah Bapak Ibu, dari sekian nikmat Allah yang begitu banyak, kalau kita perhatikan Al-Quran, ada 3 nikmat Allah sebut secara spesifik. Oh saya lupa tadi, 4 pertanyaan yang berkaitan harta yang ditanya. Dari mana dan kemana? Jawaban yang benar, silahkan jadi orang kaya, tapi orang kaya yang bertakwa. Kalau miskin, takdir atau pilihan? Siapa bilang miskin takdir? Miskin itu pilihan, karena malas, karena bodoh. Kenapa Ji? Buka surah An-Najm. Kan cara jawab begitu. Kalau enggak debatable kita. Buka surah An-Najm. Lawan kaya, versi Allah lawan kaya miskin atau cukup? Cukup. Berarti miskin takdir atau pilihan? Pilihan. Tapi saya nggak bilang janjinya nasi kebuli tadi, nggak ada ya. Oke. Buka surah An-Najm, surat 53 ayat 48. Innahu wa aghna wa aqna. Sesungguhnya dia Allah yang memberi kekayaan dan dia memberi kecukupan. Makanya saya punya 75 ibu-ibu duafa, saya tanya, siapa di antara ibu-ibu yang gak pernah makan sehari semalam? Gak ada yang angkat tangan tuh. Pada Rasulullah SAW pernah gak makan 3 hari 3 malam. Pernah dengar Rasul pasang status? Pernah dengar beliau buat proposal pada mantunya Utsman bin Affan? Pernah dengar dia tagih sahabat dan bisannya Abu Bakar? Pernah dengar dia minta pada Abdurrahman bin Auf? Karena dia mengajarkan sahabat dan kita semua, la tas'alunan nas, jangan suka meminta-minta pada manusia. Karena meminta itu perbuatan yang hina. Ini ketemu teman mukanya udah muka proposal. Tuh muka proposal, muka minta bantuan. Nah, itu proposal namanya. Ustadz ketemu jamaah udah mukanya ini, itu keliru. Harus menjaga iffah dan izzah. Bukan malah meminta hanya kepada siapa? Pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hakikatnya demikian. Nah, kita melihat dalam Al-Quran dari sekian nikmat nggak tak terhingga, Allah menyebutkan ada 3 nikmat khusus.
Lihat surat Al-Isra, surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu. Ayat ini perintah Allah tidak boleh beramal tanpa ilmu. Karena orang beramal tanpa ilmu pasti amalnya tertolak. Itulah yang terjadi para orang-orang Nasrani. Makanya orang Nasrani mendapatkan lakop dari Allah dhal. Dalam surah Al-Fatihah, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Kenapa disebut tersesat? Karena dia beramal tanpa ilmu. Sedangkan orang Yahudi kenapa disebut maghdub? Manusia yang celaka dan terlaknat. Dia punya ilmu, tidak mau mengamalkan. Di mana posisi kita? Kita berharap an'amta alaihim. Kita diberi nikmat karena kita beramal dengan ilmu. Saat kita punya ilmu, kita beramal. Inilah yang disebut dengan antara gabungan Yahudi dan Nasrani. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah karena kita beramal dengan ilmu kita beramal. Hakikatnya demikian. Lihat kata-kata Allah berikutnya, inna sam'a. Sesungguhnya pendengaran. Pendengaran ini menggunakan panca indera apa? Telinga, betul? Wal basara, penglihatan. Penglihatan ini menggunakan panca indera apa? Mata. Wal fuada, mata hati. Apa kata Allah? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua nanti akan diminta pertanggungjawaban. Pada banyak kali nikmat, tapi di ayatnya Allah sebut 3. Lihat lagi hubungan ayat ini dengan surat Al-A'raf. Surat ke-7 ayat 179. Saat 3 nikmat ini tidak kita gunakan sesuai dengan standarisasi yang telah Allah tetapkan, siap-siap kita pemilik KTP neraka jahanam. Saya ulangi lagi. Apabila 3 nikmat ini kata Allah tidak kita gunakan sesuai dengan standarisasi yang telah Allah jelaskan di surat Al-A'raf di ayat 179, ternyata tidak kita manfaat nikmat ini sesuai dengan apa yang Allah harapkan, siap-siap kita pemilik KTP bukan neraka main-main, neraka jahanam. Surat 7 ayat 179. Jangan salah nulis, nanti ustadznya ngawur. Padahal salah nulis kita. Walaqad zaraqna li jahannam. Walaqad zaraqna li jahannam. Wawnya waw qasam. Allah bersumpah. Pakai lamnya lam taukid. Pakai kode lagi. Gimana cara terjemahinnya itu? Sungguh-sungguh pasti. Pakai kathir lagi. Sungguh-sungguh pasti penghuni neraka jahanam terbanyak dari golongan jin dan manusia. Kita mau ngeles, saya bukan golongan manusia, golongan jin. Jin juga dapat KTP neraka jahanam. Siapa mereka pemilik KTP neraka jahanam? Mari kita simak. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia memiliki hati, tapi hatinya tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Ayo jujur Bapak Ibu, kita kalau habis baca Al-Quran tambah iman atau tambah haus? Kok nggak ada yang jawab nih? Habis baca Quran tambah iman atau tambah haus? Harusnya kan tambah iman. Wa idza tulis alaihim ayatuhu zadadhum imana harus. Apalagi yang sedang yasinan, sedang baca surat yasin keluar besek. Kira-kira yasinnya lebih cepat lagi nggak? Ujung-ujungnya tambah iman atau tambah haus? Maka apa kata Allah? Orang-orang yang hatinya tersentuh dengan ayat Allah, dia akan mengalami kharru sujada wa bukiyah. Dia akan tersungkur, bersujud dan nangis dengan ayat Allah. Lihat surat Al-Jin. Saat sekumpulan jin di ayat pertama sampai 5 itu, saat sekumpulan jin melewati orang sedang membaca Al-Quran, jin itu beriman, kagum dengan ayat Quran.
Dan kelompok jin ini mengatakan yang nggak kagum dengan ayat Quran orang bodoh, blow on, stupid. Coba lihat surah Al-Jin. Jangan-jangan di mata jin kita dilecehkan. Ah, baca ayat kursi ngerti aja kaget. Ah, baca surat Yasin jutaan kali ngerti aja kajian ya jin kali. Karena nggak pernah tersentuh dengan ayat Allah. Dan ini sudah diingatkan 14 abad yang lalu oleh Rasulullah SAW. Layak tiyanna 'alan nas zaman. Sungguh pasti akan datang suatu zaman, suatu masa. Kana nasu yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajizahum. Banyak manusia baca Quran, tapi Quran yang mereka baca tidak sampai kerongkongan. Kalau kerongkongan nggak nyampe sampai ke hati tidak. Saya mau nanya, perintah Allah terhadap Al-Quran hanya sekedar disuruh baca atau suruh tadabburi? Lihat surat Muhammad, surat 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak mempelajari Al-Quran? Kenapa kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau tidak hatimu tertutup dari kebenaran. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Di masa kami pelajari surat Al-Baqarah menghabiskan waktu hampir 10 tahun lamanya. Surat Al-Baqarah dipelajari sahabat 10 tahun. Kira-kira kalau saya ngajar tafsir surat Al-Baqarah 10 tahun, jamaahnya bertambah atau bertambah kabur kira-kira? Kata beliau bertambah kabur. Ternyata ada hadis dari Ibnu Majah. Mempelajari satu ayat Al-Quran itu lebih baik daripada seseorang sholat 100 rakaat. Saya ulangi ini hadis dari Ibnu Majah. Mempelajari satu ayat Al-Quran, mempelajarinya, mentadaburinya, menghayatinya, memahaminya, meyakininya, itu nilainya lebih baik daripada seseorang yang sholat 100 rakaat. Kenapa? Karena dengan tadabbur kita akan tersentuh dengan kalamullah. Kalau sholat mulut qomat kamit nggak pernah dipahami apa yang dikomat kamitkan, kira-kira nilainya apa? Nah, coba, makanya Allah ingatkan yang sudah sholat fawailul lil musallin. Yang sholat masih dianggap celaka oleh Allah. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ayo kembali surah Al-A'raf 179. Siapa pemilik KTP neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia punya hati, hatinya tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Ada pertanyaan saya ini, tolong dijawab dengan yakin, bukan tebak-tebak buah manggis. Allah turunkan Quran kepada orang yang hidup, atau kepada orang mati, atau kepada orang yang hatinya hidup? Paham pertanyaannya? Allah turunkan Quran kepada orang yang hidup, atau orang yang mati, atau kepada orang yang hatinya hidup? Yang mana jawabannya? Yang mana, Pak? Surat apa, ayat berapa, Pak? Biar kita makan kebuli malam ini. Pasti hafal Bapak Ibu, cuma nggak pernah ditadaburi. Lihat surat Yasin. Liyungdzira man kana hayyau. Terus? Liyungdzira man kana hayyau wa yahqal qawlu 'alal kafirin. Apa artinya? Agar engkau Muhammad memberi peringatan kepada mereka yang hatinya hidup. Jadi Quran itu Allah turunkan hati yang hidup. Hati nggak hidup nggak paham Quran, nggak akan pernah terjadi kharru sujada wa bukiya. Pada Allah memberi perumpamaan di surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribu linnas la'allahum yatafakkarun." Gunung aja diturunkan ayat Quran hancur berkeping-keping. Dan Allah ingatkan mereka tidak ingin mempelajari Quran, berarti mereka tidak mau berpikir, nggak punya otak, bahasa mohon maaf kasar. Nah Bapak Ibu,
Berarti hati ada sebuah SOP dari Allah. Gunakan hati memahami ayat Allah, bukan gunakan hati untuk menyimpan penyakit hati. Semoga bisa kita bahas malam ini. Karena sering kita dengar, kalau kecewa dengan seseorang sakitnya di mana? Di sini. Kalau ibu-ibu bilang sakitnya di mana-mana, Ustaz. Karena ketahuan suaminya selingkuh, sakit di mana-mana, Ustaz. Itu contoh. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Siapa pemilik KTP neraka jahanam, dia punya mata tapi matanya tidak digunakan melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua, Bapak Ibu. Ada ayat kauniyah, mahakarya ciptaan Allah lewat alam semesta dan seisinya. Ada ayat bernama kauliyah, yaitu yang termaktub dalam Al-Quran Karim sebagai kalamullah, qaulun. Yang menarik, coba pahami surat Al-Alaq. Iqra itu ada fil amr. Fil amr lewat kata-kata iqra itu seharusnya ada objek. Biasanya iqra'il kitabah, bacalah kitab. Tapi di ayat pertama surah Al-Alaq Allah nggak pakai kata-kata objek, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Apa maknanya? Karena Allah perintahkan kita membaca bukan hanya yang tertulis, yang tidak tertulis juga bacalah. Di ayat kelima menarik. Allah sebutkan iqra wa rabbukal akram. Apa kata ahli tafsir? Kenapa Allah kembali tidak menggunakan objek? Karena orang-orang yang iqra, keluarga yang punya budaya membaca, pasti adalah keluarga yang Allah muliakan. Karena orang yang berilmu pasti Allah muliakan. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Bahkan ayat ini Allah jamin orang yang punya ilmu Allah muliakan dan Allah sejahterakan. Karena arti akram, Allah yang maha sejahtera, mulia dan sebagainya. Nah, pentingnya kita tanamkan anak-anak kita budaya apa? Membaca. Kalau kita naik public transportation, budaya masyarakat Indonesia banyak membaca atau banyak yang tidur? Tidur. Ya, kok nggak tidur pun kan baca. Ada yang main game, macam dan sebagainya. Ini yang menyebabkan bangsa ini, negeri ini jauh tertinggal dengan bangsa-bangsa yang memiliki budaya membaca. Yang ketiga, nikmat Allah yang akan diminta pertanggungjawaban, yang secara khusus Allah beri standarnya. Walhum adzanul la yasma'una biha. Ku beri telinga, telinganya tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Berarti ada tiga. Nah, dari tiga ini Allah kecilkan lagi yang akan ditanya secara khusus, yaitu bernama hati. Lihat surah Asy-Syams ayat 8 sampai 10. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua manusia ini kata Allah diberi keadilan yang sama, potensi yang sama, ilham yang sama, fujur dan takwa. Fujur artinya kedurhakaan, fujur artinya kekafiran, fujur artinya bermaksiat, futur dan sebagainya, atau kita milih takwa, ketaatan, kesolehan dan sebagainya. Lihat ayat berikutnya, ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang mensucikan jiwanya, kata Allah. Berarti jiwa ini letak hati mana? Jiwa kita. Maka sungguh beruntung hati yang tidak terkotori oleh penyakit hati. Sungguh beruntung hati kita suci bersih dari penyakit hati. Yang menarik Bapak Ibu, seluruh dunia kalau penyakit apa ada dokter spesialis. Ada dokter spesialis mata, betul? Ada THT, betul? Pernah dengar nggak? Ada dokter spesialis hati. Bukan hati liver, jiwa. Yang ada bengkel hati, Ustadz Danu. Namanya juga bengkel, kan masih bengkel. Belum spesialis. Kan hakikatnya demikian. Ya, ini yang menarik. Makanya diungkapkan
Orang berpenyakit hati dia nggak pernah sadar karena nggak terasa. Kalau dia sakit mata dia tahu, penglihatannya buram, dia akan langsung ke dokter spesialis mata. Sakit telinga dia tahu, dia sedang sakit. Tapi saat kita memiliki penyakit hati, tidak semua kita merasakan kita sedang berpenyakit hati. Makanya kata Rasulullah SAW hadis Muslim, ala fa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam setiap tubuh manusia ada segumpal darah. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal darah ini baik-baik, seluruh amal perbuatan orang ini, sikapnya, tindak tanduknya, perbuatannya, ucapannya akan baik karena baik segumpal darah ini. Wa in fasadal jasadu kulluh ala faya al qalb. Tapi kalau segumpal darah ini rusak, berpenyakit dia, maka akan rusaklah perbuatannya, ucapannya, tindak tanduknya, performannya, akhlaknya. Apa yang dimaksud segumpal darah? Itulah hati. Bapak Ibu, ada 10 penyakit hati yang wajib kita waspadai. Tidak boleh ada penyakit ini pada diri saya dan kita semua. Apa saja? Yang pertama yang bernama penyakit hati amarah, mudah marah, temperamental, emosional. Siapa orang yang mudah marah? Pertama, orang yang merasa dirinya paling hebat. Biasanya orang-orang yang merasa dirinya hebat itu mudah marah. Contoh, seorang suami, pendidikannya tinggi, nggak usah saya sebut, tapi beraninya bertanya di depan forum kepada saya, Ustadz, istri saya sekarang sering protes. Setiap saya dilayani buat teh bla bla bla, saya nggak pernah mengatakan terima kasih. Dia mengatakan, kok mas sekarang nggak sulit sekali mengucapkan terima kasih. Maka saya jawab, buat apa terima kasih? Memang kewajiban istri kan menyiapkan apapun kebutuhan suami. Dia sudah mulai ada yang namanya kesombongan, merasa dirinya lebih tinggi. Saya tanya, kenapa emang Pak? Ustadz, bukankah istri kita nafkahi? Maka saya beri analogi kepada beliau. Kalau bapak masuk restoran berkelas, ada waitress pramusaji menyiapkan sesuatu, bapak ucapkan terima kasih. Ya iyalah Ustadz, kan etiket. Terus kenapa dengan istri bapak mengucapkan terima kasih? Kembali dia katakan, kan itu memang kewajiban istri. Itulah mulai sombong deh. Maka saya jawab, bukankah pelayan restoran juga kita bayar? Kenapa harus terima kasih, betul tidak? Maka apa diingat kalau Rasulullah SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu berbuat baik untuk keluargamu dan aku adalah yang terbaik di antara kamu berbuat baik untuk keluargaku. Jadi orang mudah marah itu banyak. Bisa jadi emang penyakit. Orang darah tinggi itu mudah marah, betul? Pernah lihat orang darah tinggi kalem? Dari mukanya udah ketahuan darah tinggi. Apa? Mukanya madesu, masa depan suram, marah aja bawaan. Ya, itu contohnya demikian. Ya, kalau orang nggak mudah marah biasanya cool dia, madecer, masa depan cerah, wujuhun mubsirah. Nah, ada petunjuk Rasulullah SAW. Saat seorang pemuda bertanya, "Ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah." Jawaban Rasulullah SAW pada orang ini, la taghdab, jangan mudah marah. Oke, dia terima. Tapi dia nanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Dia berharap ada nasihat yang lain. Ternyata jawabannya sama, la taghdab, jangan marah. Nanya lagi, tetap jawaban sama, la taghdab. Sambil kesel dia pulang. Akhirnya dia merenung, kenapa sih jawabannya sama, jangan marah. Dia baru sadar, dia sosok orang yang mudah marah. Maka bagaimana seharusnya kita yang mudah marah, marah dengan keadaan, marah dengan apapun, dengarkan nasihat Rasulullah SAW. Yang temperamental, yang darah tinggi, dengarkan. Obatnya bukan banyak makan semangka, yang ada diare nanti. Obatnya bukan bawang putih. Dengarkan petunjuk Rasulullah SAW. Orang yang mudah marah, pertama saat marah baca ta'awudz.
Berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu ada perbuatan syaitan. Marah itu sifat syaitan. Coba lihat, orang marah matanya tuh merah enggak? Betul kan? Dari segi medis, karena saya master public health juga, orang marah tuh separuh organ tubuhnya nggak berfungsi. Kayak orang gila orang marah, uncontrol, nggak bisa terkontrol. Makanya dalam hukum, seorang suami dalam keadaan marah mentalak istrinya, kata ulama tidak jatuh talak, karena orang marah dia tidak terkontrol. Kapan jatuh talak? Begitu suami udah redam amarah, ditanya istrinya, tadi ayah mengatakan mentalak ibu, apa benar? Kalau dia katakan benar, jatuh talak. Ternyata dia bilang, oh maaf sayang, tadi ayah nggak sengaja karena lepas kontrol, tidak jatuh talak. Jadi pertama apa? Ta'awudz, berlindung pada Allah, karena ini syaitan. Berarti yang mudah marah adalah setengah syaitan. Itu bahasa halusnya. Oke, cocok. Kita cari yang damai-damai aja. Oke ya gitu. Yang kedua, saat marah, kata Rasulullah SAW, rubah posisi. Kalau marah sedang berdiri, suruh duduk. Duduk masih marah, suruh berbaring. Berbaring masih marah, pejamkan mata. Kalau pejamkan mata masih marah, kelewatan nih orang. Suruh rubah posisi. Yang ketiga, kalau marah segera berwudu. Karena sifat api itu bisa dipadamkan dengan air, betul? Atau minum. Yang keempat, lawan amarah. Akos menjadi orang kuat. Karena ternyata manusia terkuat dalam pandangan syariat. Bukan yang mudah marah, bukan yang menang dalam pertarungan. Laysa syadidu bisur'ah, walakinna syadida may yamliku nafsahu indal ghadab. Yang disebut orang kuat yang mampu menahan amarah, kata Rasulullah SAW, saat dia mampu marah. Berikutnya, untuk bisa meredam amarah, kita menjadi manusia tidak mudah marah. Pahamilah, orang yang mampu menahan amarah, dia adalah orang bertakwa. Berarti orang bertakwa dia orang mulia di hadapan Allah. Lihat surat Ali Imran ayat 134. Berikutnya dipahami, ternyata kemuliaan seseorang di hadapan Allah saat kita mampu menahan amarah. Ya Allah sebutkan dari surat Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidh. Mereka yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anil nas. Ternyata salah satu win-win solution menahan amarah, jadilah manusia pemaaf. Karena orang-orang yang marah itu karena tidak bisa memaafkan keadaan. Tidak bisa memaafkan kekurangan orang lain, makanya mudah marah biasanya. Karena dia berpikir dengan sudut pandang dirinya, menjadi manusia egois. Orang yang mudah marah temperamental itu pasti hatinya keras, egois, sulit menerima nasihat dan kebenaran, menganggap orang lain itu nggak selevel, selalu begitu. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Maka pentingnya kita menjadi manusia yang sabar menghadapi keadaan. Dan orang-orang yang mampu sabar menghadapi keadaan, satu-satunya pahala amalan yang Allah beri label pahala yang tanpa batas, yaitu sabar. Lihat surah Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran orang yang sabar itu tanpa batas. Jadi supaya kita tidak marah dengan keadaan lingkungan apalagi keluarga kita, harus punya sikap sabar. Dan sabar itu kata Allah tidak ada batas. Lihat surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang beriman sabar. Ustadz, saya udah gak kuat dengan keadaan. Kuatkan kesabaran. Warabitu, sampai benteng terakhir pegang itu kesabaran. Wattaqullah, bertakwa pada Allah. Apa ganjarannya? La'alakum tuflihun. Kita akan menjadi winner champion, kata Allah, pemenang kita. Apalagi dalam rumah tangga perlu sabar. Karena pasangan kita nggak sempurna, karena kita juga tidak pernah sempurna. Nobody perfect. Bahkan yang sedang mengalami kegalauan rumah tangga, guncangan rumah tangga, Bapak Ibu, dengar nasihat Allah dan surah An-Nisa. Saya ulangi ini.
yang sedang mengalami kegalauan dalam rumah tangga, coba perhatikan nasihat Allah yang sangat indah, surat An-Nisa surat keempat ayat 19. Fa in karihtumuhunna, jika kamu melihat pasanganmu gak sesuai dengan spek kamu, harapan kamu, apa perintah Allah? Perintah Allah suruh sabar. Perintah berikutnya, lihatlah kebaikan pasangan kita yang lain. Karena kita memilih pasangan kita karena dia yang terbaik dibanding yang lain. Betul apa betul? Siapa bapak ibu yang memilih pasangan, Ustadz saya memilih suami karena banyak jeleknya, mabuk tuh wanita, salah minum obat. Siapa di antara bapak-bapak milih istri, saya pilih istri saya karena banyak jeleknya, ada angkat tangan? Salah minum obat tuh orang. Pasti kita memilih pasangan kita hari ini, dia yang terbaik. Maka apa kata Allah tadi? Saat kamu melihat kekurangan pasanganmu, bersabar. Lihatlah kebaikannya yang lain. Sayaj'alullahu fihi khairan katsira. Karena di balik kekurangan pasangan kita pasti banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Nah sekarang, kalau boleh jujur, dalam rumah tangga kita ini yang paling gak sabar itu, yang mudah marah, suami atau istri? Pasti jawabannya tergantung, Ustaz. Siapa suami yang mudah marah? Biasanya kalau dia merasa paling hebat dibanding pasangan hidupnya dan orang sekitarnya. Siapa suami yang mudah marah? Saat dia kehilangan jabatan, saat dia kehilangan power, biasanya mudah marah. Kalau istilah istri yang dapat suaminya sudah kehilangan power, Ustadz suami saya kayak setrikaan. Terus setrikaan maju mundur katanya. Bawaannya marah aja, baperan aja. Nah, siapa rumah tangga yang istrinya pemarah? Pertama, biasanya istrinya tersebut nggak sekufuk dengan suaminya. Makom level istrinya lebih tinggi dibanding suami. Biasanya istri pemarah. Biasanya suaminya DKI, di bawah ketiak istri. Biasanya suaminya ikut komunitas ISTI, Ikatan Suami Takut Istri, atau DKI, di bawah ketiak istri. Yang kedua, istri pemarah karena keinginannya tidak terwujud dalam segala hal, baik materi maupun imateri, baik nafkah lahir apalagi nafkah batin. Saya ingatkan bapak-bapak, jangan sampai kurang nafkah batin. Pasti istri bapak uring-uringan bawaan. Betul apa betul? Coba buktikan. Ya. Bahkan naudzubillah nggak kuat iman, mereka bisa selingkuh. Saya punya sahabat seorang profesor doktor, seorang rektor. Saya nggak sebut rektor mana, apa nama kampus, nggak bakal saya sebut. Tapi istrinya naudzubillah selingkuh dengan supirnya. Karena ini sahabat saya, istrinya saya kenal, saya tanya dengan mantan istri sahabat saya telepon, mbak kemangetan ya, bisa-bisanya selingkuh nggak selevel ngan supir. Kalau mbak selingkuh ngan menteri masih saya sedikit respect, walaupun haram saya bilang. Karena selingkuh itu haram, betul. Apa dijawab Pak? Dia jawab, Ustadz, saya ini bukan patung, saya ini wanita normal. Saya paham maksudnya kemana. Udah paham kita kan, nggak usah dijelaskan, paham maksudnya kan. Mbak, saya jawab lagi, suami mbak sahabat saya itu dia berjuang untuk membahagiakan mbak dan anak-anak. Dia jawab lagi, tapi kan saya bukan hanya perlu materi Ustadz, saya juga perlu nafkah batin. Nggak bisa saya jawab lagi. Bisa begitu jawaban. Makanya saya ingatkan sahabat saya, Prof, lain ini pelajaran. Sampai anaknya melihat ibunya selingkuh dengan supirnya di hotel. Anak profesor ini narkoba. Sekarang masih di penjara karena levelnya bukan hanya narkoba, udah jadi bandar. Berat sekali cobaan. Tapi saya ingatkan, saya akan berusaha cari istri. Dengan izin Allah, dari sekian orang nawarin istri ke beliau, pilihan saya yang tepat. Maka saya ingatkan, jangan terulang lagi. Wanita itu bukan patung. Dia bukan hanya perlu nafkah lahir, tapi juga
batin. Maka Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang mudah marah, itu penyakit. Penyakit hati yang kadang-kadang gak sadar gitu. Maka mari kita berjuang menjadi manusia yang tidak pemarah, tapi sebaliknya manusia yang sabar. Manusia yang mampu meredam amarah, karena kemuliaan kita diantaranya wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarah, dan kita menjadi manusia yang kuat. Karena kata Rasulullah SAW tadi apa? Manusia yang terkuat yang mampu menahan amarah. Baru poin pertama dari 10 poin. Di poin pertama ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan di poin pertama, penyakit hati pertama apa? Amarah, mudah marah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita naik level kedua. Penyakit hati yang kedua bernama hasad, iri, dengki. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Intasuk kehasanatun tasuk kehasanatun bukan. Jika kamu mendapat kebaikan, kata Allah, mereka akan iri dengki. Intusib kehasanatun tasukhum. Ya, jika kamu mendapatkan kebaikan, mereka iri, hasad, dengki. Ingat, penyakit hasad, iri, dengki bukan hanya level Bapak Ibu sebagai orang awam. Para ustadz, kalau nggak paham tentang penyakit ini bisa terjangkiti. Apa contohnya? Bisa jadi ustadz itu memprovokasi DKM, nggak usah dipilih lagi tuh ustadz begana begini, padahal karena ada hasad, iri, dan dengki. Maka apa penyakit bahaya penyakit ini? Innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hataba. Kata Rasulullah SAW, hasad, iri, dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Bahaya nggak hasad, iri, dengki? Kenapa seseorang timbul hasad, iri, dengki? Ada dua faktor. Faktor pertama, dia tidak tercapai keinginan yang dia harapkan. Maka akan muncul hasad, iri, dengki. Penyebab faktor yang kedua, dia tidak senang orang lain mendapatkan nikmat yang dia sendiri tidak mendapatkan nikmat tersebut. Akan muncul hasad, iri, dengki. Dan sekali lagi saya katakan, semua level kita bisa kena penyakit ini. Sampai ustadz aja bisa kena penyakit hasad, iri, dengki. Maka apa solusinya? Solusinya pahami, Allah adalah maha pemberi yang terbaik. Allah tidak pernah salah alamat saat Allah memberi rahmat dan karunia-Nya. Kita tidak perlu iri dengki pada orang lain karena masing-masing kita sudah dijatah rezekinya. Kalau kita iri dengan orang lain, ujung-ujungnya memakan diri kita. Ujung-ujungnya nggak pandai bersyukur. Ujung-ujungnya protes dengan keadaan. Kenapa dia begitu, aku begini ya Allah? Maka hati-hati penyakit hasad, iri, dengki. Untuk meredamnya tadi saya katakan, pahamilah berkaitan rezeki, Allah yang maha tahu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Pasti semua kita berharap Allah kasih rezeki yang melimpah, betul? Sehingga doa kita yang paling banyak dalam hidup ini banyak minta akhirat atau minta dunia? Sudah tua Pak Effendi tetap banyak minta dunia atau akhirat? Atau 50-50? Yang bilang 50-50 benar atau salah? Salah juga, karena dunia nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Bisa bayangkan, kata Rasulullah SAW, penghuni terakhir yang keluar dari neraka dimasukkan ke surga, dia mendapatkan kenikmatan surga pada terakhir itu seperti kenikmatan dunia dan seisinya ditambah dengan 10 kali kelipatan dunia dan seisinya kenikmatannya, padahal dia penghuni terakhir keluar dari neraka. Hari ini kita bertarung untuk apa? Hari ini istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk apa istilah ini? Hari ini ada orang menghalalkan segala cara, untuk apa ini? Pernah dengar demi akhirat aku siap banting tulang? Pernah dengar nggak?
yang ada dipegang kepalanya. Salah minum obat ya tadi. Tapi selalu bahasa ini untuk dunia. Pada kenikmatan dunia nggak ada apa-apanya. Penghuni terakhir keluar neraka aja begitu dapat nikmatnya surga, itu seperti dunia seisinya ditambah 10 kali lipat dunia seisinya. Itulah kenikmatan surga yang diperoleh oleh lelaki terakhir keluar dari neraka. Maka maha benar Allah mengingatkan kita, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Ali Imran ayat 185. Sesungguhnya kesenangan dunia ada kesenangan yang menipu, kata Allah. Bahkan Allah tegaskan di surah Al-Hadid surat 57 ayat 20. I'lamu anamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, walahun, senda gurau, wazina, perhiasan. Dari ayat ini saya ingatkan, jangan terlalu baperan menghadapi perpolitikan negeri ini. Ini akan menuju tahun politik. Jangan sampai caci maki di grup. Jangan sampai kita menuduh ini dan itu. Apalagi sampai dikeluarkan oleh admin dari grup. Karena terjadi berita kriminalitas, ada orang dikeluarkan dari admin, dia bunuh admin. Dengar nggak berita? Nah, coba bayangkan. Apalagi dalam politik tidak ada yang abadi kecuali kepentingan, betul? Terus ngapain baperan? Ngapain caci maki saudara sendiri? Pada diingat kalau Rasulullah SAW bola tahzul, jangan mencaci maki sama saudara muslim. Apalagi kita lihat hari ini, 5 tahun lalu dia bermusuhan, kali ini dia bermesraan. 5 tahun lalu dia bermesraan, kali ini bermusuhan, terus ngapain baperan? Apalagi ditampakkan, kita udah caci maki, mereka bertiga diundang makan siang bareng. Coba bayangkan. Maka apa kata Allah? Dunia ini panggung sandiwara, laibun. Apalagi dalam perpolitikan, nggak ada yang abadi kecuali kepentingan, rugi. Makanya gunakan akal sehat, gunakan hati nurani untuk memilih siapa pemimpin kita yang akan datang. Semoga Allah pilih pemimpin yang amanah, yang kredibel, yang bisa memajukan bangsa dan negara ini. Ini amin beneran atau amin apa ini? Aduh. Coba bayangkan, ya, udah nggak jelas lagi. Khutbah Jumat kita bilang begini, amin, tak amin apa ini? Kok makin semangat kali ini? Dengar gitu ya. Contoh demikian. Nah, Bapak Ibu, rahimani rahimakumullah. Penyakit yang kedua, hati-hati hasad, iri dan dengki. Saya ingatkan berdasarkan firman Allah. Saya juga kaget dengan firman Allah ini. Buka surat pertama Al-Qiyamah. Surat 75 ayat 20 dan 21. Pasti semua kita menginginkan dapat kesuksesan duniawi, bahkan kalau perlu lebih dari sekarang kita nikmati. Apa jawaban Allah? Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Orang-orang yang cenderung mengejar dunia, yang berdoa siang malam minta dunia, apa yang terjadi kata Allah? Dia akan kehilangan orientasi akhiratnya. Betul apa betul? Kalau kita semakin sukses dunia, semakin dekat Allah atau pelan-pelan jauh? Kita yang bisa jawab. Jangankan Bapak Ibu orang awam. Saya aja merasa udah banyak amal soleh saya hilang. Ini besok Senin harusnya puasa kita kan sunnahnya. Sudah ada agenda, Ustadz tolong jangan puasa. Apa agendanya? Orang ingin bagi waris depan saya. Tolong Ustadz, kami udah berantem, udah bermusuhan. Kami akan undang Ustadz satu restoran, kita bahas di situ. Kami mohon Ustadz jangan puasa, kan udah kehilangan amal soleh. One day one juice, itu cerita lama. Tahu one day one juice, satu hari satu jus. Kalau kita makin sibuk, boro-boro satu jus. Jangan-jangan lihat Quran udah nggak sempat, mata udah sepet. Tapi saya ingatkan, masih ingat nggak? Kaidah dari Rasulullah SAW supaya kita mendapatkan pahala beribadah sepanjang malam ada 3 amalan. Apa saja? Kalau kita mengerjakan 3 amalan, pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Pertama apa? Sholat subuh berjamaah. Yang kedua? Bukan, sholat isya separuh malam. Udah subuh nggak ada lagi yang mengalahkan subuh. Ya wain.
Subuh itu terbaik. Ya, habis sholat subuh berjamaah apalagi yang kedua? Amalan apa yang kedua? Pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Yang kedua, antum kemarin jawab dulu pernah jawab benar. Kok lupa lagi? Karena nggak diamalkan. Man qara'a mi'ah fi kulli lailah kakunuti lailah. Yang membaca setiap malam 100 ayat, pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Jadi setiap malam punya target baca Quran 100 ayat. Kalau mata lemot jangan Al-Baqarah. Al-Baqarah di mana, mata di mana. Kalau udah lemot baca apa? Al-Waqi'ah. Emang udah hafal nih. Berapa ayat Al-Waqi'ah? 96. Berarti kurang tambah surat apa? Al-Ikhlas. Tapi jangan tiap malam lemot kapan khatam Quran. Tapi Allah senang. Yang penting baca 100 ayat, kan hadisnya kan umum baca 100 ayat. Cuman saya ingatkan tadi lagi lemot dengan Al-Baqarah. Nanti Al-Baqarah di mana, mata kemana, kan gitu kan. Jadi cari sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa pada sesuai kemampuan. Yang ketiga apa? Ini amalan susah kita jawab karena ingatnya Ramadan. Man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Yang sholat tarawihnya berjamaah bersama imam sampai salam, maka tercatat bagi dirinya seperti beribadah sepanjang malam. Artinya apa? Imam ngajak 11 ikut 11. Kalau nggak level 11 rakaat cari imam yang 23. Tapi jangan cari yang 23 duluan selesai dibandingkan 11. Karena gaya sholatnya begitu sholat tarawih masuk sirkuit sentul. Udah bacaannya cepat-cepat, kan nggak betul juga, ya. Jadi kalau yang mau 11 ikut imam yang 11, kalau niatnya mau 23 rakaat cari masjid atau imam yang 23 rakaat. Yang jelas tidak boleh separuh jalan keluar dari imam. Itu nggak dapat pahala seperti beribadah sepanjang malam. Yang kedua, lihat surat Asy-Syura. Surat 42 ayat 27. Ini ayat ngeri banget. Saya juga kaget ketemu ayat. Walau basatallahu rizqa li ibadih. Seandainya kulapangkan rezeki terhadap hamba-hambaku, kata Allah. Apa yang terjadi? Kalau doa kita berkaitan dunia, Allah kabulkan. Apa terjadi Pak Effendi? Sering ikut pengajian saya atau titip salam? La baghaw fil ardi. Lihat kata-kata Allah. Lamnya lam taukid. Berarti kata Allah, sungguh pasti kamu melampaui batas. Betul tidak? Kalau makin sukses kita melampaui batas. Gaya jalan dong beza. Mandang orang udah beza. Orang disalami separuh. Kagak dilihat lagi. Betul? Kok antum ngangguk? Pernah ngalami disalami orang separuh nggak dilihat? Nah, kasihan deh lo. Tapi itulah memang. Dan saya mengalami. Pasca tsunami saya sering disalami orang separuh. Saat masih jadi ustadz pakai motor yang jelek, kayak odong-odong, disalami sering separuh. Hari ini Allah balik. Hadza min fadli Rabbi. Kalau undangan kementerian tingkat ini nggak boleh dipegang, ajudan yang pegang. Liftnya karpet merah, pintunya harus dibuka oleh ajudan, pakai patwal. Tapi besok diundang kementerian yang sama, tapi bukan undangan menteri, hanya pengajian biasa. Maaf Ustadz, ini lift untuk tamu menteri. Pada baru kemarin sih, maaf Ustadz, aturan SOP-nya begitu, ya begitu coba. Ustadznya bawa tas besar nggak ada yang pegang lagi. Tapi saat kita nggak punya, nggak dianggap, betul tidak? Makanya jangan hasad iri dengki dengan orang. Husnudzonlah dengan Allah. Makanya Allah katakan di surat Asy-Syura ayat 27, lihat kata-kata Allah berikut. Walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Allah itu apa yang diberikan hari ini untuk kita selama ini itu yang terbaik dari Allah. Hidung begini itu terbaik, jangan dibuat mancung-mancung jadi jambu bol nanti. Kada operasi hidung, lama-lama jadi jambu bol dengan kebesaran. Bersyukur apa yang telah Allah berikan.
Ini yang terbaik dari Allah. Khususnya ibu-ibu ini nggak pernah puas dengan ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hakikatnya Allah telah bersumpah diciptakan manusia sebaik-baik bentuk dan rupa. Jadi sekali lagi, hati-hati penyakit hasad, iri, dengki. Karena ini akan memakan kebaikan, menghancurkan di hidup kita, akan membuat kita sakit jiwa nanti. Orang dapat nikmat kita iri, tetangga naik Alphard kita yang jantungan, tetangga jalan-jalan kita masuk ICU, kan rugi. Tetangga punya istri cantik kita yang hasad. Pada tetangga curhat, memang istri saya cantik Ustadz, tapi bawelnya minta ampun, pilih mana? Ya. Ngaturnya minta ampun. Ada tuh orang yang curhat demikian. Maka bersyukurlah apa yang Allah berikan. Jadi hasad, iri, dengki itu penyakit. Siapa yang bertanya di poin kedua ini? Nggak ada. Kok nggak ada tanya? Mau lanjut? Ini kalau kita bahas bisa sampai jam 10 nih. Ustadz siap aja. Saya jangan banyak pindah satu-satu lagi ya. Apalagi yang hobi bola. Indonesia lawan Filipina. Siapa menang? Nah, itu contohnya ya. Sampai hafal Ustaz. Yang ketiga, penyakit yang ketiga minimal separuh lah ya, supaya bulan depan cepat habis. Yang ketiga, penyakit yang ketiga disebut dengan apa? Disebut dengan ria, pamer. Kalau beramal pingin dapat pujian orang, kalau nggak dapat pujian orang biasanya dia beramal muntaber, mundur tanpa berita. Atau orang-orang beramal bukan karena Allah biasanya MPP, mundur pelan-pelan. Nah, jadi kalau bapak ibu ngajinya nggak ikhlas, nanti kadang muncul, kadang nggak. Banyak nggak munculnya dibanding munculnya. Itu gara-gara tidak ikhlas dan beramal. Dan Masya Allah, saya bangga, saya bahagia. Berarti ilmu yang kami sampaikan di Jamaah Darussalam khususnya, itu berbentuk amal yang nyata. Karena tadi saya dengar Jamaah Darussalam memberi sumbangan Palestina 500 juta. Ini tahap pertama. Adapun pengajian tadi di hari 3.000 orang belum direkap berapa jumlah. Tapi saya punya pengalaman dengan Jamaah Darussalam, Masya Allah. Infak sodakoh, pengorbanannya khusus Palestina, Masya Allah. Karena saya perceramahkan dulu 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Habis saya ceramah Ramadan, saya ajak Jamaah Darussalam fundraising untuk Palestina. Malam itu terkumpul 110 juta. Masya Allah dahsyat. Ada yang kasih kalung, gelang, ingat banget saya. Mata uang aneh-aneh ada semua. Waktu saya tanya imam kita sholat subuh, ingat nggak Ramadan berapa tahun lalu? Saya tanya, Pak Imam udah umroh? Dia dengan tawadu mengatakan belum. Selesai pengajian saya hampir 3 jam, saya ingat. Mulai subuh selesai jam 8, masih ingat nggak? Maka saya ajak jamaah yang hampir 100 lebih, nggak ada yang bergerak. Ayo kita bantu imam kita berangkat umroh. Ternyata bukan 1 orang yang berangkat umroh. Saat itu saya ingat sampai 4 orang. Bahkan ada yang bisiki, Ustadz imam ini urusan saya nggak akan lupa. Saya ke parkiran mau pulang ada yang kejar. Ustadz saya ikutan. Maaf, sudah kita tutup tadi. Enggak Ustadz, saya ikutan. Kalau Ustadz punya anak yatim, itu anak yatim Ustadz. Sampai di rumah saya buka segepok uang 10 juta. Masya Allah. Barakallahu fikum Jamaah Darussalam. Karena ilmu melahirkan amal. Ilmu yang bermanfaat melahirkan amal. Semoga bantuan kita untuk saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, Allah terima sebagai amal soleh kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qarullah sehari Jumat kemarin atas nama pribadi dan jamaah kita kirim ke sana 208,7 juta. Alhamdulillah. Langsung ke Palestina. Karena saya 2 kali ke Palestina. Sayang saya tadi tidak dapat info ada Muhammad Hussein Gaza. Sebenarnya pingin saya ketemu. Saya ingin tanya tentang yayasannya INH. Kalau ini benar, kita bantu lewat INH juga bisa. Hakikatnya demikian. Nah Bapak Ibu, ini adalah penyakit hati nomor 3. Hati-hati saat beramal bukan karena Allah, tapi ada unsur ria. Sama seperti tadi saya tanya, apa manfaat pajang foto keluarga di ruang tamu? Apa manfaat? Dengarkah sabda Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari?
Saat beliau ingin masuk rumah Aisyah, ditahan malaikat Jibril hanya gara-gara apa? Ada gambar makhluk bernyawa. Aisyah ingin buat kejutan pada suaminya supaya suaminya bahagia masuk rumahnya. Tirai kamarnya dibuat ada gambar makhluk bernyawa. Aisyah nanya, ya Rasulullah, kenapa aku tidak masuk? Maaf istriku, aku dilarang, ditahan malaikat Jibril gara-gara lukisan makhluk bernyawa. Turunkan Aisyah. Maka diturunkan, jadikan keset kaki. Baru Rasul diizinkan masuk ke rumah tersebut. Bisa bayangkan, jangan-jangan banyak rumah kita tidak didatangi malaikat rahmat karena ada patung, ada lukisan makhluk bernyawa. Sekarang apa sih manfaat? Coba sebutkan. Kalau nggak ada manfaat, apa perintah Rasulullah SAW? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Sosok muslim yang baik meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa kata Allah surah Al-Mu'minun ayat 3? Siapa sosok qad aflahal mu'minun? Di antaranya walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka menghindari perbuatan yang sia-sia. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Penyakit keempat, penyakit hati yang wajib kita waspadi, kita hindari dalam hidup ini, yang disebut dengan ujub, kibar, sombong. Bahkan kata Rasulullah SAW, orang pemilik penyakit kibar, dia termasuk orang nggak bisa masuk surga nanti. Bukan selamanya. Dia dicuci dulu ke dalam neraka gara-gara penyakit kibar. Apa itu kibar? Batarul haq, menolak kebenaran saat kebenaran datang tapi kita tidak terima, kita tolak karena arogan, karena angkuh, karena sombong. Siapa lo? Yang kedua, wa ghamtun nas. Penyakit kibar ini yang kedua yang menyebabkan orang nggak masuk surga, neraka dulu, dia merendahkan orang lain. Gara-gara yang menasehati dia tidak selevel dengan dia atau tidak sesuai dengan harapan dia. Saya jadi ingat, saya ngajar waris, ada satu keluarga warisannya seabrek-abrek. Saat saya jelaskan sesuai syariat Allah, apa kata mereka? Kalau Ustadz pro kami, Ustadz dapat 20%. Coba ya. Astagfirullah. Kok ada persen-persen? Dia jawab lagi, Ustadz sebelum Ustadz dia minta jatah Ustadz 5%. Nah, bayangkan, astagfirullah. Ustadz dapat hak waris nggak ya? Mana ada Ustadz dapat hak waris? Ustadz cuma dapat apa? Jazakallah khairan. Itu ya, dapat ganjaran dari Allah, hanya dapat hadiah, itu pun nggak dikasih. Tapi tidak boleh di luar ahli waris dapat jatah waris, saya ingatkan itu. Nggak ada hak di luar ahli waris. Pakai titip-titip jatah untuk ustadz, naudzubillah. Jadi yang keempat, yaitu penyakit apa tadi yang keempat? Ujub, kibar, sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang. Dan ini penyakit siapa? Yang pertama sekali sombong siapa? Iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi orang-orang yang sombong, dia adalah, kok diem? Nah, itu ya, hakikatnya dia memiliki sifat iblis. Bukan iblis memiliki sifat iblis. Kan cari yang bahasa lembut tadi kan? Hakikatnya demikian. Bagaimana supaya tidak sombong? Pahamilah, kesombongan milik Allah. Al-kibar sifatun mahsusa lillah. Ada pepatah Arab, syair Arab, yang namanya sombong itu sifat khusus untuk Allah. Nggak pantas kita sombong. Apa yang kita sombongkan? Lahir tanpa sehelai benang pun, mati pun nggak bawa apapun, betul? Walaupun kita anak sultan hari ini. Apa yang kita sombongkan? Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apa yang kita sombongkan? Fir'aun sombong. Siapa yang pernah lihat muminya Fir'aun? Saya lihat. Dan saya tahu sebenarnya dilaknat. Melihat orang-orang yang terlaknat oleh Allah, kita dosa. Tapi saya mohon ampun pada Allah. Tujuan saya, Allah lihat Fir'aun, saya ingin tahu siapa yang mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Sombongnya Fir'aun. Ramses II nama aslinya. Hari ini matanya melotot.
tubuhnya ceking. Saya membayangkan Fir'aun itu makhluk raksasa, karena dia besar, karena dia hebat, menganggap dirinya Tuhan. Ternyata badannya biasa-biasa aja, tingginya biasa-biasa saja, wajahnya agak mirip seseorang memang. Nah, nggak usah disebut, cukup mirip saja. Contohnya. Dan lihat Ramses II bayar loh $60. Bayarnya nggak ada yang gratis. Hanya lihat si makhluk terkutuk ini bayar kita. Nggak boleh bawa HP lagi. Kalau bawa HP saya nampain. Tapi di YouTube mirip tuh ada ya gambar di YouTube tentang Fir'aun Ramses II. Jadi menghilangkan penyakit sombong, pahamilah nggak pantas kita sombong. Karena sombong itu adalah pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Al-Mutakabbir. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Saya ulangi ya. Pertama amarah. Yang kedua hasad, iri, dengki. Yang ketiga yang bernama apa? Ria, pamer. Yang keempat namanya wujub, kibar, sombong. Yang kelima, nah yang kelima sekarang. Yang kelima yang bernama apa? Tamak, tomak, rakus, greedy. Biasanya orang-orang rakus itu kan mementingkan diri sendiri, percis kayak monyet. Jadi orang rakus itu ibarat, tahu monyet? Pernah lihat monyet makan? Maka hari ini kita lihat orang betapa rakus. Jembatan dimakan, aspal beton dia makan, besi dia makan, Quran dia makan. Pernah dengar nggak markup Quran? Quran berani dia makan. Saking greedy-nya, rakusnya, tamaknya. Maka harus kita pahami bagaimana supaya kita tidak tamak. Emang mau makan berapa piring? Emang mau punya unit rumah sebanyak apa, sebesar apa? Saya mau nanya, kalau orang kaya ruangan kamarnya sebesar ruangan ini, emang tidurnya berguling-guling apa? Kalau ada orang kaya tidurnya berguling-guling, dianggap orang sukses atau orang gila deh. Ada orang kaya punya 10 unit mobil, dia punya aturan per 5 km pindah mobil. Ini dianggap orang sukses atau orang gila. Jadi buat apa tamak? Buat apa kita rakus, apalagi menghalalkan segala cara? Pahami. Tapi yang menarik kata Allah, manusia ini kenapa mengejar dunia sampai banting tulang, menghalalkan segala cara? Ada 3 jawaban Allah. Lihat surah Al-Hadid ayat 20, surat 57 ayat 20. Pertama kata Allah, tafakhurum bainakum. Kita mengejar dunia demi status. Betul apa betul? Saya ulangi. Manusia mengejar kesuksesan dunia demi sandang pangan atau status. Tadi mau makan berapa piring, mau punya unit rumah berapa unit emang? Kan enggak juga, demi status. Makanya biaya hidup paling mahal biaya apa? Sandang pangan atau status? Status. Yang membuat orang terjebak dengan kredit riba karena kebutuhan atau karena status. Hati-hati. Dan Allah sudah gambarkan tafakhurum bainakum. Apalagi alasan kedua kata Allah, kenapa untuk urusan dia ada istilah banting tulang? Wa takatsurum fil amwal. Ternyata kata Allah, kita kejar dunia supaya harta kita 7 turunan tidak habis. Betul apa betul? Ini istilah 7 turunan. Nggak pernah kita dengar istilah 8 turunan. Karena kita turunan ke-8 kerajaan Saudi, nggak masuk dalam daftar waris. Karena kita turunan ke-8. Kan biasa istilah 7 turunan. Betul nggak? Ini istilah. Dia tumpukkan harta karena rakusnya tadi. Karena tamaknya tadi. Yang ketiga kata Allah, kenapa manusia mengejar dunia? Wal aulad. Orang ini ngejar dunia kata Allah, dia bangga kalau anaknya bisa sekolah berlabel internasional, bahkan kalau perlu sekolah ke luar negeri, bangga dia, betul? Dan hari ini orang bangun sekolah banyak untuk apa tujuan? Label internasional supaya fulusnya banyak.
Bisa bayangkan ada pesantren, uang masuknya 200 juta Ji. Bulanannya 20 juta. Siapa yang berani daftarin anak? Bisa bayang. Tapi yang udah daftar jamaah saya di Jakarta, dia merasa nggak apa Ustaz, kan uang bisa kita, yang penting anak saya bisa masuk pesantren. Saking dia udah bingung cara didik anak. Dan dia pernah minta bantu saya untuk ngajarin anaknya berapa lama itu. Target Ustadz mau anak saya masuk pesantren, saya udah bersyukur. Maka cara masuk pesantren udah kayak gaya Texas. Anak dikasih obat tidur, dimasukin mobil dengan anaknya ke pesantren, ditinggalin tuh mobil dengan anak, anaknya udah di dalam pesantren. Tapi hebat nih pesantren ini, entah bagaimana cara dia. 7 hari kemudian keluar video, papa mama aku minta maaf. Ibunya ayah udah senang banget. Ustadz alhamdulillah anak saya betah pesantren. 3 bulan kemudian minta pulang, dikeluarin, yang penting udah pernah pesantren Ustadz. Nah, itulah orang punya duit. 200 juta biasa aja, 2 orang 400 juta biasa aja deh. Yang penting anak masuk pesantren. Jadi yang kelima, hati-hati dengan sifat tamak. Cara menghindarinya, bersyukurlah apa yang Allah berikan. Hidup ini pandai bersyukur, bukan pandai mengeluh. Pahamilah Allah selalu memberi sesuai dengan kebutuhan. Allah tidak pernah memberi sesuai keinginan. Cukup? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kita akhiri, saya juga udah mulai serak dari subuh ini. Nah, saya udah tahu mulai serak. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan 5 lagi bulan depan insyaallah. Mohon maaf segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.